Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan yang diberkati Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Hari ini saya mau membahas tentang sabar. Ya, sabar itu adalah salah satu dari buah Roh Kudus, ya. Apa sih sabar itu? Ya, sabar itu adalah kemampuan untuk menahan diri dari kesesakan, ya, dari tantangan, dari pencobaan, dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak atau hati kita. Nah, itulah sabar, ya. Sabar itu sangat berkaitan dengan hati kita, sikap kita, berkaitan dengan kasih, ya. Di Roma 12 ayat 12 juga itu berbicara tentang kesesakan. Dikatakan di sini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Ya, jadi kita harus bersukacita di dalam pengharapan. Ya, namanya pengharapan itu orang mengharapkan sesuatu, harus sabar. Ya, di sini disuruh sabar juga dalam hal kesesakan. Jika menghadapi suatu kesesakan, sabar menunggu jawaban Tuhan, menunggu pertolongan Tuhan. Jangan minta pertolongan kepada di luar Tuhan, terutama juga kepada manusia atau ya sesuatu yang tidak benar, ya. Dan bertekunlah dalam doa. Doa terus. Ya, tetap berdoa, mengucap syukur, ya. Yakobus 1 ayat 12. Ini berbicara tentang pencobaan. Berbahagialah orang yang dalam pencobaan. Loh, orang dalam pencobaan kok berbahagia? Lah, iya harus sabar, ikuti aja. Ketika menghadapi suatu pencobaan, menghadapi masalah, jangan ditinggalkan, tapi jalani semua bersama Tuhan Yesus. Masalah itu, pencobaan itu, jangan terlalu difokuskan, tapi fokus kepada penolong kita, Tuhan Yesus, ya. Nanti masalah pencobaan itu kecil, nggak ada artinya, karena kita fokusnya mandangnya kepada Tuhan, Tuhan yang kita pandang, karena Tuhan yang memberikan pertolongan, selesai semuanya, ya. Oke, kembali kepada sabar tadi. Orang sabar itu harus memiliki satu kuncinya, rendah hati. Orang sombong tidak akan bisa sabar. Orang yang tinggi hati tidak ada kata-kata bisa sabar. Kedua, lemah lembut. Dengan orang lemah lembut itu bisa sabar. Tapi kalau orang keras, kasar gitu nggak akan bisa sabar. Ketiga juga ada kasih. Ini juga yang sangat menentukan. Ketika kita bisa mengasihi siapapun juga, apapun juga, maka kita bisa sabar, ya. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, ya, lemah lembut, terus sabar. Nah, di situ tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, ini contoh-contoh yang di Alkitab, ya, yang kurang sabar. Abraham dengan Sarah, ketika mereka menanti-nantikan janji Tuhan akan diberikan keturunan, bahkan akan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di tepi laut atau di pantai, ya. Itu 10 tahun, 20 tahun belum dikasih. Abraham sudah umur 100 tahun, Sarah sudah 80 tahun. Sudah menopause, sudah tidak bisa hamil lagi. Akhirnya apa? Karena mereka tidak sabar, Sarah dulu yang tidak sabar. Dia bilang kepada Abraham, mungkin maksud Allah. Nah ini, kalau menggunakan pikiran kita bukan pikiran Allah, salah kita. Mungkin menurut Allah, kamu akan mendapat keturunan dari budakku. Di sana budak itu adalah hak milik sepenuhnya oleh majikan. Ya, maka Sarah memberikan kepada Abraham, hampirilah Hagar budakku, orang Mesir itu. Wah, ini salah satu hal yang patut disayangkan.
Karena apa? Abraham juga nggak menolak. Ya gimana ya, namanya laki-laki ya, disuruh dikasih seperti itu. Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa orang Mesir itu perempuannya itu nggak ada yang jelek, ya cantik-cantik semua, tinggi-tinggi, waduh. Ya Abraham dipikirnya, oh mungkin benar, makanya jangan dengan pikiran manusia, ya. Kalau melakukan segala sesuatu berhubungan dengan Allah, jangan dengan pikiran manusia, jangan dengan hati manusia. Saya selalu ngomong kepada jemaat seperti itu. Tapi gunakan apa? Iman, iman yang dari Tuhan. Kalau ada sesuatu tawaran seperti yang Sarah berikan kepada Abraham, harusnya Abraham berdoa, bertanya kepada Allah, apa yang harus diperbuat, apakah benar ini? Ya, akhirnya lahirlah dari pembantunya Sarah, ya, dari Hagar, Ismail, sehingga sampai detik ini namanya Ismail dengan Ishak, keturunannya selalu tengkar terus, nggak selesai-selesai. Contoh kedua Musa karena dia kurang sabar saat itu terhadap bangsa Israel yang mengeluh minta air. Akhirnya Musa minta kepada Tuhan, berdoa. Tuhan bilang apa kepada Musa? Musa, berkatalah kepada gunung batu. Ya, gunung batu di mana? Di Meribah. Katakan, keluarlah air. Tapi karena Musa tidak sabar, dia akhirnya memukul dengan tongkatnya gunung batu tersebut. Batunya dipukul sehingga keluar air. Di situ karena ketidaksabaran daripada Musa, akhirnya Musa tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan sama Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Ya, demikian juga bangsa Israel keseluruhan karena ketidaksabaran mereka ketika Musa membawa mereka jalan di padang gurun untuk menuju ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah kita. Ya, akhirnya apa? Bersungut-sungut, tidak sabar, bersungut-sungut terus, tidak percaya, melawan Tuhan terus, berdosa terus, akhirnya dibuat 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Ya, sebenarnya tidak perlu 40 tahun, mungkin hanya beberapa hari, seminggu, 10 hari sudah bisa nyebrang ke tanah perjanjian. Itu contoh di Alkitab yang tidak sabar. Contoh di Alkitab yang sabar adalah Ayub. Ayub sabar dan setia kepada Tuhan walaupun Ayub dicobai sama iblis, ya, tapi dipulihkan sama Tuhan karena Ayub sabar. Yusuf tetap sabar meskipun dikhianati, meskipun dipenjara, dia tetap sabar, ya. Akhirnya Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Ya, Daud tetap sabar waktu dikejar-kejar sama musuhnya, ya, menghadapi Raja Saul yang akan membunuh dia. Daud tetap sabar. Ya, akhirnya Tuhan yang membunuh Raja Saul sendiri. Demikian dengan kita harus selalu hidup itu sabar. Ya, sabar aja menunggu janji Tuhan digenapi. Kita sabar, kita lakukan apa yang kita lakukan. Orang Kristen setelah berdoa bukan menunggu hasil jawaban Tuhan, tapi apa? Bersama Tuhan, mengikuti proses Tuhan, menjalani apa yang Tuhan mau, proses kehidupan. Itu orang Kristen, ya. Kalau orang yang bukan Kristen itu hanya menunggu janji-janji Tuhan, ya. Tidak mau menjalani hidup beriring bersama Tuhan. Prosesnya nggak mau diikuti, nggak mau melekat sama Tuhan, tinggal nunggu janji-janji mana. Ya, sabar. Apapun pergumulan permasalahanmu, Tuhan pasti jawab, Tuhan pasti tolong. Tetap sabar, lakukan firman Tuhan, taat dan setia. Tuhan memberkati semuanya. Tolong like, share, and comment, ya, bagikan ya untuk orang-orang yang membutuhkan. Banyak dari mereka yang menanti
jawaban, mereka yang menghadapi pergumulan permasalahan, jangan sampai mereka tidak sabar. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.